Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Litigasi Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang untuk siapa sebenarnya relaksasi kredit sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Sahabat setia Litigasi Podcast, sejak terbitnya POJK tersebut, ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi debitur-debitur baik pada lembaga pembiayaan seperti leasing ataupun finance dan debitur-debitur pada lembaga keuangan yang berbentuk bank. Di dalam POJK tersebut intinya ingin memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat dari adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Apa bentuk kebijakan yang diklaim sebagai dapat melonggarkan atau merelaksasi bagi debitur-debitur dalam pembayaran cicilan kreditnya? Ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 2 ayat 2 peraturan OJK tersebut. Di situ ada dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan penetapan kualitas aset. Yang kedua, kebijakan restrukturisasi kredit. Nah, ini dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 peraturan OJK tersebut. Dari kedua kebijakan tersebut, maka yang mungkin bisa kita rasakan manfaatnya bagi debitur-debitur kendaraan bermotor itu adalah kebijakan di nomor 2, yakni kebijakan restrukturisasi kredit. Nah, di sini apa sebenarnya kebijakan restrukturisasi kredit itu? Kita langsung saja merujuk kepada suatu website yang dikelola oleh OJK, yaitu sikapiuangmu.ojk.go.id. Di situ dinyatakan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi sebelum dilanjutkan, di sini kita bisa mendapat pengertian bahwa restrak ini adalah kebijakan memang bertujuan untuk meringankan bagi bagi debitur-debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam hal untuk membayar cicilan kreditnya. Nah, ini mungkin kita sudah mengetahui itu. Kemudian dilanjutkan lagi, kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui. Nah, ini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, penurunan suku bunga kredit. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu kredit. Yang ketiga, pengurangan tunggakan bunga kredit. 4, pengurangan tunggakan pokok kredit. 5, penambahan fasilitas kredit. 6, konversi kredit menjadi penyertaan modal sederhana. Kemudian, untuk mendapatkan restrukturisasi kredit tadi, ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi debitur pada bank. Yang pertama adalah debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Yang kedua, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Nah, ini harus kita mengerti bahwa tidak sembarangan melakukan restrak atau restrukturisasi kredit. Yang pertama, ya memang dilihatlah, dianalisa bahwa memang debitur ini mengalami kesulitan untuk membayar pokok maupun bunga. Yang kedua, pihak bank juga akan melihat apakah bisnis atau usaha yang sedang dijalani ini mempunyai potensi untuk sehat kembali ketika dilakukan restrukturisasi kredit. Jika tidak, maka bank tidak bisa melakukan restrak karena itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, inilah bentuk-bentuk restrukturisasi seperti yang dimaksud dalam kebijakan dan dalam POJK tadi itu. Nah, ini sebagai salah satu relaksasi atau kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui POJK tersebut. Nah, itu kita sudah mendapat pengertian tentang kebijakan restrukturisasi kredit. Kemudian, dalam melaksanakan restrukturisasi kredit ini, siapa sebenarnya
yang berkewajiban untuk melaksanakannya, atau siapa atau lembaga manakah yang ditunjuk di dalam POJK tersebut untuk melaksanakan relaksasi kredit tersebut. Nah, di sini kita juga harus merujuk kepada peraturan jasa keuangan tersebut, tepatnya di pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa pelaksana relaksasi ini adalah kreditur yang berbentuk bank atau lembaga keuangan yang berbentuk bank. Nah, dalam hal ini lembaga keuangan yang dikenal ada dua macam. Yang pertama, lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan berbentuk bank itu jelas sudah Bank Mandiri misalnya, Bank BRI misalnya. Nah, kemudian lembaga keuangan bukan bank seperti misalnya lembaga pembiayaan atau lembaga pegadaian misalnya, perasuransian. Nah, ini lembaga keuangan yang berbentuk bukan bank. Nah, kembali lagi kepada pasal 2 ayat 1 POJK tersebut, bahwa yang dimaksud di sini sebagai pelaksana relaksasi atau kelonggaran kredit adalah lembaga keuangan yang berbentuk bank. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama. Nah, kemudian apa kriteria bagi debitur yang berhak mendapatkan relaksasi kredit? Tentunya dalam hal ini karena memang lahirnya POJK ini dalam masa penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, maka debitur yang berhak mendapatkan relaksasi atau kelonggaran kredit adalah debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi kata kuncinya adalah debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus. Nah, ini kan perlu ditegaskan kembali bagaimana sebenarnya debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus ini. Nah, kita juga tidak perlu repot untuk menafsirkan hal itu karena di dalam POJK juga sudah menyatakan definisi tentang debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus ini. Bisa kita lihat pada penjelasan pasal 2 ayat 1. Di sini coba akan kita bacakan kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Jadi kriterianya itu dapat kita rujuk penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut. Yang pertama bahwa akibat dari penyebaran virus corona ini debitur tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Nah, ini kembali lagi bank yang ditunjuk. Jadi ada kesulitan karena memang di akhir-akhir ini ada stagnasi perekonomian di mana perdagangan dan lain sebagainya itu mengurangi aktivitasnya sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran coronavirus ini. Sehingga perekonomian ini menjadi terganggu dan berdampak kepada sulitnya debitur untuk memperoleh penghasilan untuk membayar cicilannya kepada bank. Nah, kemudian juga ada dinyatakan di situ karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung
Jadi dampaknya ini dimaknai baik langsung ataupun tidak langsung kepada debitur, maka debitur berhak untuk mendapatkan relaksasi atau kelonggaran kredit. Nah, di sini ada sedikit kebingungan kriteria tentang debitur tadi nih. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada penjelasan pasal 2 ayat 1 ini tidak menimbulkan kebingungan. Jadi jelas, kalau bisa kita tafsirkan bahwa langsung dan tidak langsung ini, seluruh debitur yang mengalami dampak langsung ataupun tidak langsung, maka ini bisa mendapatkan fasilitas kelonggaran atau relaksasi tadi. Kalau mungkin langsung, itu sudah jelas, baik yang ODP, orang dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pengawasan, maupun yang positif terinfeksi virus corona. Nah, kalimat tidak langsung di sini ini kan mengcover atau melingkupi seluruh masyarakat atau seluruh debitur, meskipun tidak ODP, tidak PDP, tidak terinfeksi, sepanjang usahanya baik dalam pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan, sepanjang berdampak kesulitan usaha tersebut, maka dia berhak mendapatkan relaksasi kredit. Jadi jelas gitu, tidak perlu kita batas-batasi tentang siapa sih yang sebenarnya berhak mendapatkan relaksasi kredit berkaitan tentang kualifikasi terdampak penyebaran virus corona. Karena di sini tegas dinyatakan terdampak langsung ataupun tidak langsung. Nah, kemudian kita kembali kepada topik tadi, untuk siapa sebenarnya relaksasi kredit ini? Maka sudah kita temukan jawabannya. Yang pertama, yang jelas bahwa relaksasi kredit adalah diperuntukkan untuk debitur pada lembaga keuangan yang berbentuk bank. Sementara debitur pada lembaga keuangan non-bank tidak disebutkan di dalam pasal 2 ayat 1 POJK tersebut, sehingga dimungkinkan atau secara tegas tidak di-cover atau dimungkinkan tidak mendapatkan fasilitas relaksasi kredit ini. Nah, sahabat setia, bahwa di kesempatan-kesempatan yang ada, bahwa pemerintah ini sangat berantusias untuk memberikan fasilitas relaksasi kredit kepada ojol terutama, karena memang saat ini ojol ini sedang tren. Nah, jika memang pemerintah serius untuk mengcovernya, maka saya berpendapat maka diperlukan regulasi yang menegaskan bahwa pelaksanaan relaksasi kredit itu bukan hanya lembaga keuangan berbentuk bank, tetapi termasuk juga lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga keuangan berbentuk pegadaian misalnya, kemudian perusahaan finance, perusahaan leasing atau sewa guna, agar ojol-ojol yang saat ini banyak kreditnya di-cover oleh lembaga keuangan non-bank ini juga menikmati dan mendapatkan kepastian hukum tentang nasibnya, sehingga tidak ada kebingungan di tengah masyarakat. Di samping memang kita lihat di publik bahwa pemerintah sangat berkeinginan untuk mengcover ojol mendapatkan fasilitas relaksasi atau kelonggaran kredit. Jadi dalam pembahasan kali ini kita bisa simpulkan, yang pertama, debitur penerima manfaat dari kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan atau debitur yang menerima kelonggaran dan relaksasi pembayaran cicilan kredit adalah debitur pada lembaga perbankan, bukan debitur pada lembaga non-bank seperti perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan. Yang kedua, bisa kita simpulkan, debitur yang mengalami dampak kesulitan ekonomi dari penyebaran virus corona, baik langsung atau tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan,
dapat menerima relaksasi atau kelonggaran pembayaran kredit sampai dengan 31 Maret 2021. Ditambah saran kita agar menerbitkan regulasi yang menunjuk perusahaan keuangan non-bank untuk melakukan relaksasi atau kelonggaran pembayaran kredit. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kebingungan atau untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi debitur-debitur tersebut. Mungkin itu saja pada pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon masukan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.